Hai semuanya, udah lama ya kita nggak buat daftar rekomendasi terbaik nih. Dan kali ini Nidia mau kasih rekomendasi terbaik, tapi bukan smartphone, melainkan laptop gaming. Soalnya banyak banget di kolom komentar yang minta rekomendasi laptop gaming nih. Nah, di video kali ini Nidia akan kasih rekomendasi laptop gaming terbaik dan terjangkau. Tapi dari apa yang sudah pernah tim Pricebook review ya, karena kan biar informasinya lebih konkret gitu. So, sekarang kita masuk aja ke videonya ya. Untuk produk pertama, Nidia ngerekomendasiin salah satu produk lokal yaitu Axio Pongo 725. Laptop ini sempat ramai diperbincangkan para tech enthusiast karena spesifikasi yang ditawarkan tergolong tinggi untuk di kelas harganya. Dengan prosesor Intel Core i7 12650H dan GPU Nvidia RTX 2050, Pongo 725 menjadi salah satu pilihan terbaik di segmen laptop gaming terjangkau. Prosesor ini memiliki TDP 45W dan clock speed hingga 4,7 GHz dengan konfigurasi 10 core dan 16 threads yang terdiri dari 6P core dan 4E core, membuatnya sangat mumpuni untuk multitasking dan gaming. Sementara itu, GPU RTX 2050-nya juga sudah mendukung teknologi seperti DLSS Ray Tracing, G-Sync, dan lainnya. Dengan kombinasi tersebut, Axio Pongo 725 dapat menangani game berat dengan cukup lancar. Bahkan menariknya, power consumption dari GPU-nya berada di kisaran 30-45 watt, yang relatif rendah untuk laptop gaming, jadi membuatnya lebih hemat daya dibandingkan beberapa kompetitornya. Selain itu, Axio Pongo 725 juga membawa layar yang sangat mendukung untuk kebutuhan gaming. Layar yang digunakan berukuran 15,6 inci dengan panel IPS, resolusi Full HD, dan refresh rate 144Hz, yang sangat ideal untuk gaming dengan FPS tinggi. Namun, layar ini hanya mencakup sekitar 68% sRGB aja, sehingga mungkin kurang memadai bagi desain grafis yang memerlukan akurasi warna yang lebih tinggi. Jadi, solusinya kalian bisa menggunakan layar tambahan. Tapi kalau kebutuhan hanya editing konten ringan, pasti masih sangat memadai. Kemudian untuk performa gamingnya, Pongo 725 dapat digunakan untuk game-game seperti Black Myth Wukong yang bisa dimainkan dengan rata-rata 60-70 FPS. Dan untuk game Dota 2 juga bisa dimainkan secara lancar dengan rata-rata 90-100 FPS. Dan terakhir, kenapa nih dia ngerekomendasiin Pongo 725 ini? Karena selain produknya yang memang punya performa gaming yang bagus, after sales dari Axio pun juga sangat bagus ya price-nya, seperti program ADP Extra mereka atau Accidental Damage Protection Extra. Kenapa program ada embel-embel ekstra di program ADP-nya? Karena memang benefitnya mencakup proteksi dan asuransi yang berlaku selama 1 tahun sejak aktivasi warranty. Program ini tuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perangkat Axio kalian dari kerusakan yang tidak diduga. Axio menjadi brand lokal pertama dan satu-satunya yang punya program ini. Nah, si ADP ini mengcover apa aja sih? Ada beberapa kerusakan, mulai dari kerusakan akibat tumpahan cairan yang tidak disengaja, kerusakan tidak terduga sehingga mengganggu fungsi penggunaan, kerusakan akibat bencana alam, dan bahkan sampai kehilangan akibat tindakan kejahatan. Jadi kalau laptop kalian amit-amit hilang kerampokan di mobil, semua di cover sama ADP. Bahkan program ini nggak hanya untuk seri Pongo aja, untuk seri laptop Axio lainnya kayak seri Hype, Z, atau Saga. Semuanya juga sudah termasuk dalam program ini. Gimana? Menarik banget kan Axio Pongo 725 ini? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Masuk ke produk kedua, datang dari brand Asus dengan TUF Gaming F15. Untuk desainnya terlihat laptop gaming banget dengan feels kokoh yang sangat terlihat. Untuk beratnya sekitar 2,2 kg. Tapi kalau dengan charger kemungkinan sekitar 2,4 sampai 2,5 kg. Pada bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi layar 15,6 inci beresolusi FHD+ 1920x1080 pixel serta dengan refresh rate 144Hz dan color gamut 100% sRGB yang dapat memberikan tampilan visual yang tajam. Untuk pengujian benchmarknya, Asus TUF Gaming F15 punya performa yang terbilang juga cukup kencang. Dalam pengujian 3D Mark Time Spy, laptop ini mencatatkan skor 9.880 poin, menunjukkan kinerja grafis yang udah oke banget. Nggak cuma itu, pengujian 3D Blender Barbershop menunjukkan waktu render 36 menit 3 detik dengan software only, dan hanya 3 menit 2 detik saat menggunakan CUDA. Dengan GPU dan CPU bekerja bersamaan, membuktikan laptop ini bisa digunakan untuk penggunaan 3D. Sedangkan
Sedangkan performa gamingnya, Asus TUF Gaming F15 ini dapat menjalankan game AAA dengan lancar. Berkat kombinasi prosesor Intel Core i9 13900H dan GPU Nvidia GeForce RTX 4060, memastikan pengalaman bermain yang mulus dan cepat. Misal dalam game Valorant yang bisa dimainkan di kisaran 200-300 FPS. Kemudian untuk game Shadow of Tomb Raider dengan rata-rata 144 FPS, lalu untuk Dota 2 di 114 FPS. Dan terakhir untuk game Counter-Strike 2 dapat dimainkan di kisaran 200-250 FPS. Oke, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Untuk produk selanjutnya masih dari brand Asus dengan seri TUF-nya, yaitu TUF Gaming A16 Advantage Edition. Laptop ini hadir sebagai laptop gaming dengan pilihan layar 16 inci. Desainnya pun sudah didukung oleh sertifikasi MILSTD 810H. Sementara untuk resolusinya sudah Full HD yang menggunakan panel IPS 16:10, serta dengan refresh rate 165Hz. Layarnya juga sudah mendukung FreeSync Premium dengan color gamut 100% sRGB. Di bagian jeroan, TUF Gaming A16 Advantage Edition didukung oleh prosesor AMD Ryzen 7735HS dan GPU AMD Radeon RX 7600S. Dengan kombinasi tersebut, laptop ini mampu mendapatkan skor 13.805 poin untuk multi-core di pengujian Cinebench R23. Selain itu dibekali juga RAM 16GB DDR5 dan SSD NVMe 512GB yang masih bisa di-upgrade hingga 32GB untuk RAM dan 2TB untuk SSD. Nah, dalam pengujian gaming, laptop ini menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa di berbagai game. Misalkan dalam game Dota 2, doi bisa berjalan sangat lancar, walau dengan settingan grafis tertinggi. Begitupun dalam pengujian game Genshin Impact, yang dapat dimainkan di pengaturan high 60 FPS. Laptop ini dapat berjalan dengan mulus tanpa ada kendala, guys. Cuma memang, dari segi harga, laptop ini menjadi laptop gaming termahal di rekomendasi kali ini. Biar gak penasaran, cek spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sekarang kita ke produk yang keempat, datang dari brand Lenovo, yaitu Lenovo LOQ15. Seri LOQ ini adalah salah satu laptop gaming kelas menengah yang diposisikan antara seri Legion dan IdeaPad Gaming. Untuk sektor dapur pacunya ditenagai oleh prosesor Intel Core i7 13620H serta GPU Nvidia GeForce RTX 4050. Tapi pada bagian RAM, aku ngerasa kalau Lenovo agak pelit karena cuma ngasih RAM 8GB DDR5. Ya emang sih masih bisa di-upgrade, tapi yang lain kan udah pada ngasih RAM yang lebih besar. Sementara untuk penyimpanannya sudah menggunakan SSD PCIe 4.0 sebesar 512GB. Gak sampai di situ aja, Lenovo LOQ15 ini sudah dibekali fitur MUX Switch dan Nvidia Advanced Optimus, memungkinkan perpindahan mulus antara Intel UHD graphics yang terintegrasi dan GPU RTX 4050, sehingga dapat mengoptimalkan masa pakai baterai dan performa gaming. Untuk pengujian performanya, Lenovo LOQ15 dapat mencetak 10.520 poin di benchmark Final Fantasy XV dengan pengaturan kualitas tinggi, sehingga akan memberikan pengalaman bermain yang mulus bahkan pada game yang menuntut grafis tinggi. Selain itu, berkat layar QHD dan refresh rate 165Hz juga dapat meningkatkan gameplay player saat menggunakan laptop ini. Nah, untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke produk kelima, ada Infinix GT Book. Kalau kata Bang Bewok, laptop ini menawarkan 4 kriteria utama yang diperlukan dari sebuah laptop. Pertama adalah prosesor kencang, GPU card yang terupdate, cooling system yang baik, serta desain dan juga ada lampu RGB-nya. Nah, di Indonesia sendiri, Infinix GT Book menawarkan dua versi. Pertama, Intel Core i9 dengan RTX 4060 dan kedua, Intel Core i5 dengan RTX 3050. Tapi pastinya nih dia ngerekomendasiin yang versi pertama dengan Intel Core i9 dengan GPU RTX 4060 biar kalau main game makin mantap. Dalam spesifikasi lain, Infinix GT Book membekali RAM 16GB LPDDR5X dan SSD 512GB. Nah, sayangnya kedua part tersebut sudah nggak bisa di-upgrade lagi. Padahal buat para player, storage 512GB sebenarnya agak kurang ya, kecuali masih bisa di-upgrade masih oke lah. Untuk pengujian gaming, GT Book mampu menjalankan game berat seperti Shadow of the Tomb
Tomb Raider dan Genshin Impact dengan lancar di pengaturan tinggi. Meski untuk game seperti Genshin Impact, FPS stabil berada di kisaran 30-an. Sistem pendinginnya juga cukup efektif menjaga suhu meskipun kipas cenderung berisik saat menjalani beban berat seperti gaming atau video editing. Jadi, kalau kamu tertarik sama Infinix GT Book, berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, dia mau ingetin kalau rekomendasi laptop kali ini tuh berdasarkan apa yang udah pernah tim Pricebook review. Kalau dari kalian ada yang nanya, kenapa ini nggak masuk? Kenapa itu nggak masuk? Ya berarti belum kita review, atau memang tidak masuk kriteria untuk kita rekomendasikan. Dan kalau ada pertanyaan lain, langsung aja ramein di kolom komentar. Dan untuk produk terakhir, menurut media sih ini yang paling worth it karena dari segi harga sangat terjangkau dan performa juga udah bagus banget, yaitu Axio Pongo 750. Laptop ini berada di tengah-tengah dari Pongo 725 dan Pongo 760. Tapi doi punya performa yang gak kaleng-kaleng karena bisa melibas game AAA dengan pengaturan tertinggi. Makanya slogannya dia tuh Conquer Your Battleground. Saking gilanya laptop ini, doi bisa mencapai rekor muri dengan gaming non-stop selama 48 jam. Nah, dalam acara pemecahan rekor muri, laptop ini dimainkan beberapa game berat seperti Valorant, Black Myth, Wukong, Dota 2, EAFC 25, Bodycam, Cyberpunk 2077, GTA 5 Roleplay, dan Elden Ring selama 48 jam non-stop. Ngeri banget nggak tuh? Nah, hal tersebut nggak terlepas dari spesifikasi yang dibawa Pongo 750, di mana doi dibekali prosesor Intel Core i7-13620H yang dilengkapi dengan 10 core dan 16 threads, serta GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 dengan 6GB GDDR6 VRAM. Selain itu, dipadukan dengan kapasitas RAM sebesar 16GB DDR4 yang bisa di-upgrade hingga 64GB berkat adanya dual slot SODIMM. Memang Pongo 750 masih menggunakan RAM bertipe DDR4. Akan tetapi, pihak Axio bilang kalau dengan RAM DDR4 mereka bisa kasih 2 slot dibanding hanya 1 slot RAM DDR5. Kemudian, faktor harga yang lebih terjangkau untuk upgrade juga jadi kelebihan yang ditawarkan. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan SSD 512GB M2 NVMe PCIe Gen 4x4 dan sudah mendukung konektivitas Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2. Kombinasi spesifikasi ini membuat Axio Pongo 750 dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan seperti pekerjaan, sekolah, dan gaming casual. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pongo 725, laptop ini menawarkan peningkatan performa sekitar 10% dan benchmark GPU yang lebih tinggi sekitar 46,5%. Sedangkan dari segi desain dan layar, Axio Pongo 750 mengusung tampilan minimalis dengan bobot hanya 1,99 kg dan ketebalan 22,7 mm, menjadikannya ringan untuk kategori laptop gaming. Layarnya berukuran 15,6 inci dengan panel IPS LCD Full HD dan refresh rate 144Hz yang cukup smooth untuk gaming meskipun tingkat akurasi warnanya kurang optimal dengan hanya sekitar 70% sRGB. Untuk aktivitas yang memerlukan akurasi warna, kita dapat menambahkan monitor eksternal. Kalau untuk kualitas performa, laptop ini dapat menunjukkan skor yang cukup tinggi dalam berbagai macam benchmark. Kamu bisa lihat hasilnya di sini. Sedangkan untuk pengujian game, kamu bisa lihat di scene berikut ini ya.
sistemnya. Axio memberikan 2 buah kipas dengan 5 buah heat pipe dengan arah buangan keluar ada di sisi kanan dan kiri, serta terdapat dari sisi belakang Pongo 750 ini. Jadinya mau main game dalam jangka waktu yang lama masih tetap aman karena komponen juga akan selalu terjaga suhunya. Dan terakhir, Axio Pongo 750 juga sudah di cover oleh program ADB Extra selama 1 tahun sejak aktivasi warranty dan juga mendapatkan garansi resmi selama 3 tahun di 177 titik service center yang tersebar di seluruh Indonesia, yang menjadikan Axio salah satu brand laptop dengan service center terbanyak di Indonesia. Nah, berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ya. Oke guys, itu dia rekomendasi laptop gaming terbaik dari Nidea buat kalian yang lagi cari laptop gaming dengan performa keren tapi budget tetap aman. Mulai dari Axio Pongo 725 yang punya spek tinggi dengan harga 10 jutaan, sampai Axio Pongo 750 yang menurut Nidea jadi laptop gaming paling worth it di tahun ini. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video rekomendasi terbaik lainnya. See you on the next video.